Oke pemirsa, balik lagi bersama kita di Senja Berkah, Pasti berkah. Nah Pak Ustadz, Ya. tadi kan kita udah bahas banyak banget tentang kemuliaan dan Betul. akhlak mulia. Kenapa sih kita sebagai manusia harus punya akhlak yang mulia nih Pak Ustadz? Itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu makhluk yang paling mulia akhlaknya. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an, Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Betul. Maka dari itu ketika kita memiliki akhlak yang mulia, itu kita menjalankan dua perintah. Satu, mencontoh sunnah Rasulullah. Yang kedua, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu. Nah kira-kira bagaimana sih Pak Ustadz cara menanamkan akhlak mulia di era zaman sekarang gitu ya? Ya sobat canggih ini di era akhir zaman mungkin ya. Iya, aduh serem ya. Kita harus bedain dulu nih antara akhlak dengan adab. Oh. Ya, kalau akhlak itu terbangun karena kedekatan dengan sang khalik. Betul Ya. Kalau adab itu etika. Oh, Kayak etika. kita mempersilahkan jalan duluan untuk orang tua, kita berada di belakangnya perlahan-lahan, Betul. kemudian tidak main klakson di jalan, Betul. begitu. Itu bagian etika begitu. Nah, kalau akhlak itu di atas adab. Akhlak itu di atas Ada. Jadi yang didahulukan adalah perintah, sunnah, contoh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu bisa dipraktekkan saat ini. Ya, dengan apa? Satu, akhlak mulia itu dengan menghormati yang tua dan menyayangi yang Mudah. Itu tuh. Betul sekali. bisa hadir dengan seperti itu, kita akan bisa mempunyai akhlak mulia di era saat ini. Masya Allah. Ya, Masya Allah Pak, kalau misalnya ini nih, bisa nggak sih kita menjadi orang mulia di saat mungkinnya awalnya nih kita adalah antagonis dunia misalkan gitu. Kan bisa aja kita tuh jahat. Nah tapi bisa nggak sih kita jadi orang mulia? Ih, sangat bisa. Oh, sangat Rasulullah bisa. SAW bersabda begini, akan ada di antara umatku yang seumur hidupnya dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Tetapi di ujung kehidupannya dia melakukan amalan ahli surga. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam surga. Masya Ada Allah. juga dari umatku yang selama seumur hidupnya melakukan amalan-amalan ahli surga. Tetapi di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka dan Waduh. kemudian dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah Artinya, min dzalik. Dari hadis ini kita berkaca, tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin dirinya selamat. Kecuali keistiqomahan. Komahan. Keistiqomahan kita pada kebaikan. Tentunya dengan jalur akhlak mulia. Bisa banget. Sangat bisa. Jadi jangan pernah berpikiran pintu itu sudah tertutup. Oh, ini si fulan ini pasti masuk neraka. Nggak bisa. Bukan ranah kita Betul. untuk mengecap, menilai dia masuk surga, dia masuk neraka. Bukan. Selalu Kita ada hanya pintu berlomba-lomba. maaf ya. Betul, selalu ada. Selama dua hal belum terjadi. Apa tuh? Apa Yang tuh, Pak? pertama, matahari belum terbit dari barat. Oh, Ah, iya, betul. Yang kedua, roh belum sampai di tenggorokan. Oh iya. Masih terbuka betul. peluang maaf dari Allah Subhanahu Insya wa Allah taala. ya. Ya ampun. Gitu. Soal akhlak mulia nih Pak, Ya. kalau kita lihat ke sejarah-sejarah Nabi ini, ada nggak sih Pak cerita Nabi yang mencerminkan akhlak mulia tapi manusia biasa gitu mungkin? Ceritanya Nabi nih. Sahabat juga Nggak, boleh lah ya. sahabatnya, Oke. Nabi, keluarganya. khalifah, siapapun. Baik. Kalau sahabat, pernah dengar nama Uwais Al-Qarni? Ya, Wes Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni, Belum. dia adalah sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi. Waduh. Gimana tuh? Kok Kayak bisa? Gimana tuh kok Iya. bisa? Udah disebut Kok sahabat. bisa? Udah sebut sahabat. Bahkan Rasul sendiri menyebutkan bahwa dia adalah sahabatku. Tapi belum pernah ketemu. Kok bisa? Saking cintanya sama Rasul, Iya. ya, dia selalu diam di atas bukit, di atas gunung untuk mendengarkan suara azan dari Madinah. Masya Allah. Dia rindu ingin bertemu, tapi dia tidak bisa bertemu karena harus mengurus ibunya. Suatu saat dia meminta izin kepada ibunya untuk bisa datang ke Madinah dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Izin pun diberikan, insya Allah 3 hari akan kembali. Betul. Tibalah Uwais Al-Qarni melakukan perjalanan dari tempatnya menuju Madinah. Madinah, Setelah iya. sampai, ternyata Rasulullah sedang pergi. Waduh. Dan itu pun sama jumlahnya 3 hari. Ya ampun. Di hari ketiga dia memutuskan untuk segera pulang karena ibunya tidak ada yang mengurus Iya, iya. kebutuhannya. Dia pun pulang. Begitu dia pulang, Rasul datang. Ya Allah. Kemudian di sini Nabi Muhammad bersabda, Ya. tadi di sini ada sahabatku. Barang siapa berdoa, ketika dia berdoa gitu ya, Iya. maka pasti Allah akan ampunkan. Allah akan kabulkan yang Kabulkan. diinginkan. Dan itu ucapan itu terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, setelah Rasulullah meninggal,
Uwais Al-Qarni pun masih dikenal seperti orang yang biasa. Bahkan untuk makannya kadang dia ngambil dari sisa-sisa makanan. Gitu. Suatu saat Khalifah Umar bin Khattab ini datang ke daerahnya Uwais Al-Qarni. Apa yang dilakukan Umar? Apa Pak? Ya Uwais, doakan saya. Padahal Umar baru pulang umroh. Khalifah meminta kepada orang biasa-biasa. Kenapa? Karena Umar mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Bahwa orang ini kalau doa pasti dikabulin. Lihat, kemuliaan manusia itu ada pada saat dia berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah. Luar biasa sekali, orang biasa tapi sahabat Nabi yang orang kaya banget gitu kan. Kayak Umar bin Khattab datang ke sana ya Pak. Ya Allah. Masya Allah Ternyata banget ya. memuliakan orang tua itu lebih ini ya, lebih penting gitu ya. Menaikkan Bisa. derajat kemuliaan kita di mata Iya, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan kalau kita pengen betul-betul diangkat derajatnya, betul ya. Ketika ridho orang tua datang kepada kita, ridho Allah akan datang kepada kita. Ketika murka orang tua datang kepada kita, murka Allah pun datang. Datang kepada kita, betul. Tadi kan kita udah bahas sahabat-sahabatnya ya nih Pak. Tapi ada gak sih kisah Nabi Muhammadnya sendiri ini? Oh banyak. Banyak ya. Banyak tentu ya. Yang itu deh, yang paling kenang underrated deh. mungkin ya. Nggak diketahui. Iya ya, yang banyak Iya, yang banyak orang gak Ini tahu gitu. Film tuh underrated tuh. Bagus ini. Nabi Muhammad SAW itu kan ketika menyampaikan risalah keislamannya, Ya. itu dalam keadaan yang pertama sembunyi-sembunyi dulu. Betul. Kemudian setelah datang surat Al-Mudaththir, kemudian Rasulullah menyampaikan secara terang-terangan. Tapi nggak semua orang kenal yang namanya Nabi Muhammad. Muhammad, Yang iya. taunya dulu Muhammad saja. Suatu saat ada seorang ibu tua yang dia bawa belanjaan di pasar, dari pasar dia bawa gitu ya. Kemudian dia merasa kepayahan karena bawaan belanjaannya itu begitu berat. Tapi orang kafir Quraisy pada saat itu aib kalau bawa belanjaan wanita itu. Waduh. Dulu ya. Masa jahiliyah itu aib Oh, banget. iya. Tiba-tiba ada tangan seorang pemuda yang membawa belanjaan itu. Bunda, biar saya bawakan ya belanjanya. Masya Allah. Dibawain tuh, dia berjalan di belakang Iya. ibu itu. Dia bawain terus gitu. Nah si ibu ini ngajak ngobrol dong gitu ya. Gini ngobrolnya. Dek, sekarang ini jarang sekali pemuda kayak adek itu. Ada. Apalagi sekarang banyak aliran sesat gitu. Iya. Ada tuh si Muhammad namanya. Waduh. Dia ngaku nabi baru katanya. Jangan deket-deket ya sama orang itu gitu. Gibahin Jangan deket-deket sama orang itu orang gila. Waduh. Ya tetaplah seperti orang Quraisy pada umumnya. Orang normal Ya mungkin begitu yang normal begitu pada Kata umumnya. si ibu Kata ya. si ibu itu terus berjalan sampai akhirnya nyampe di depan pintu rumahnya. Ibu, ini belanjaannya saya taruh. Kemudian ibu itu lupa, belum nanya namanya. Nama kamu siapa? Aduh. Kemudian beliau menjawab, saya Muhammad yang tadi ibu Ya bicara. Allah, Masya Allah. Kira-kira apa yang terjadi di perasaan si ibu itu? Pasti gak enak sih. Berat. Kaget. Gak Ya. marah, hanya senyum. Senyum, yang ya ditampakkan. ampun. Masya Allah. Kagum Malu banget ke lah ya, ibu pasti ya. kagum juga. Yang artinya itu ibu masuk Islam. Bukan karena ajakan, tapi karena contoh yang dilakukan oleh Iya, Rasulullah. ya Masya ampun. Masya Allah. Allah. Ini Kak Dara sampai meneteskan air mata ya. Aku saking- tuh salah satu orang yang emang mungkin tidak baik-baik sekali ya dalam beragama. Tapi kalau ngedenger cerita Rasulullah dari pernikahannya, dari apa itu kayak gitu Pak. Ada Ya. terus merindingnya. Iya. benar. Nah ini nih, Hmm. ngomongin hal ini Pak. Nah kan tadi salah satu untuk kita melakukan kemuliaan adalah menurutlah kepada orang tua gitu kan. Betul. Nah Pak, tapi kan kalau misalnya kita mengingat zamannya Nabi Sulaiman ya, ada orang tua yang mencontohkan tidak baik nih. Tapi kita masih ingin gimana caranya bersikap baik kepada orang tua karena itu salah satu jalan gitu. Gimana tuh, Pak? Betul, seburuk-buruknya orang tua kita. Ingat, kita tetap anaknya. Betul. Dan kita harus menghargai, menghormati orang tua kita. Bahkan hatta orang tua kita beda keyakinan, kita tetap diharuskan untuk menghormati orang tua kita. Oh gitu tuh Pak. Tetap harus, selama orang tua kita tidak menjerumuskan kita kepada kemaksiatan atau keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi perintah, bahkan punten ya, berbakti kepada orang tua itu disandingkan dengan anta'budullah. Jadi dengan beribadah kepada Allah. Jadi kalau misalkan seseorang beribadah kepada Allah nih, tapi nggak berbakti kepada orang tua, ibadahnya itu tetap tertolak. Sampai segitunya, saking pentingnya berbakti kepada orang tua, begitu. Jadi ibadah kepada Allah dengan derajatnya berbakti kepada orang tua sejajar. Oke. Nah tapi Pak kalau misalnya nih orang tua tadi ya tiba-tiba nih orang tuanya tuh menjerumuskan kepada kemaksiatan. Misalkan kan sekarang ya kita udah nggak bisa ini ya Iya. banyak juga kan orang tua yang nyuruh anaknya misalkan
jual ini jual itu gitu, Iya, mencuri atau kayak Iya. gimana. Nah itu gimana Pak? Cara yang terbaik adalah tetap menolak dan tetap menghormati dan menghargai orang tua. Gitu. Masya Jangan Allah. sampai kita menjadi anak durhaka ya, karena kesalahan-kesalahan atau punten ya, Iya, kebodohan orang tua kita yang mungkin dahulu orang tua kita tidak, pendidikannya tidak tinggi, kemudian kita saat ini bisa tinggi, jangan sampai kita mementahkan itu. Iya. Karena bisa Betul. jadi Betul. sebetulnya orang tua kita bisa untuk berpendidikan tinggi, tapi Iya. karena lelah mendidik kita sehingga kita punten ya, durhaka kepada Aduh, jangan sampai durhaka ya. Jangan sampai. Nah, Pak Ustadz ngomongin orang tua nih. Kalau misalkan orang tua kita sudah meninggal, bagaimana nih si anak itu untuk mendapatkan kemuliaan Ini gitu? ini bagus Itu gimana pertanyaan. tuh? Ada dua yang bisa dilakukan. Ha-ha, Yang pertama adalah mendoakan kedua orang tua. Tua. kan kita akan tercatat sebagai orang anak yang soleh Betul. kalau mendoakan. Kalau setelah sholat kita masih ada kata-kata Robbig firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Rabbayani shaghira, shaghira. artinya kita sudah masuk anak soleh Masya atau soleh. Allah. Tapi Tapi kalau tidak ada ucapan itu setelah sholat berarti kita bukan termasuk orang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua pernah datang kepada sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW seorang perempuan. Ya Rasulullah, saya ingin berbuat baik kepada orang tua saya, tapi orang tua saya sudah meninggal dunia. Waduh. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian Rasulullah bersabda, bersedekahlah untuk namanya. Oh, bisa ya bersedekah? salah satunya itu atas ya tadi. mengatakan Mengatasnamakan orang nama tua. orang tua, betul. Oh, bisa. Wah, ternyata. ini udah banyak banget ya. yang Daging kita- semua nih obrolan hari ini, daging Alhamdulillah, semua. alhamdulillah. Iya, daging Sampai semua. mau penuh. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti Berkah.